Kerjasama dalam Islam atau yang biasa disebut dengan syirkah inan adalah suatu bentuk ikatan yang berupa kesepakatan kerjasama antara dua orang ataupun lebih dalam kerja dan modal, baik dijalankan secara bersama-sama ataupun dengan menunjukkan salah satu peserta syirkah untuk menjalankannya. Menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut An-Nabhani 1996, syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah, syirkah adalah kerjaan antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Rukun syirkah. Adapun yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syariah Islam adalah A. Sikhat atau lafaz akad. B. Orang atau pihak-pihak yang mengadakan syarikat, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. C. Pokok pekerjaan atau bidang usaha yang dijalankan, yaitu dalam berserikat atau kerja sama mereka atau orang-orang yang berserikat. Itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur. Artinya semua pekerjaan harus berdasarkan pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah. Syarat-syarat syirkah. Adapun syarat-syarat syirkah yaitu 1. Syarat lafaz. Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan. 2. Syarat untuk menjadi anggota perserikatan adalah berakal, balik, dan merdeka. 3. Syarat dari modal perkongsian yaitu modal hendaknya berupa uang, emas atau perak, ataupun barang yang dapat ditimbang atau ditakar. Kemudian kedua barang itu hendak dicampurkan sebelum akad sehingga kedua barang tidak bisa dibedakan. Siapa saja yang berperan dalam syirkah. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Abu Daud dan Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan perserikatan perkongsian selama pihak-pihak yang terlibat tidak saling mengkhianati. Apabila terjadi pengkhianatan, maka aku keluar dari perserikatan tersebut. Macam-macam syirkah. Syirkah juga memiliki berbagai macam jenis. Klasifikasinya bertumpu pada bagaimana kesepakatan bisnis tersebut dijalankan atau aturan awal yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Syirkah terbagi menjadi 4 jenis. Berikut penjabarannya. Yang pertama, syirkah inan. Syirkah inan adalah suatu bentuk ikatan yang berupa kesepakatan kerjasama antara dua orang ataupun lebih dalam kerja dan modal, baik dijalankan secara bersama-sama ataupun dengan menunjuk salah satu peserta syirkah untuk menjalankannya. Yang kedua, syirkah abdan. Syirkah abdan merupakan kerjasama usaha antar para pihak yang menyertakan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau ma'al. Kontribusi kerja yang dimasukkan dapat berupa kerja fisik dan juga kerja pikiran. Tidak ada syarat kesamaan profesi pada praktek syirkah abdan. Hal ini memungkinkan kerjasama syirkah abdan antara pihak yang menyumbang kerja pikirannya dan satu pihak lagi kerja fisiknya. Yang ketiga, syirkah wujuh. Syirkah wujuh merupakan kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja atau amal. Disebut syirkah wujuh karena para pihak yang akan melakukan syirkah ini memiliki reputasi baik dan juga keahlian dalam berbisnis. Yang keempat, syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan juga berpartisipasi dalam kerja.
Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Syarat syirkah yang pertama, modal harus jelas ukurannya, baik timbangannya maupun hitungannya. Yang kedua, bila modal itu terdapat dua jenis, maka harus terdiri dari sesuatu yang dapat dicampur. Yang ketiga, orang yang bersyirkah itu harus terdiri dari orang yang sudah balik dan berakal. Yang keempat, peraturannya harus jelas, sehingga keuntungan dan kerugian sama-sama dirasakan. Cara melakukan syirkah. Yang pertama, pastikan semua pihak memahami aturan, syariat, dan konsekuensi dalam bersyirkah, yaitu rukun dan syarat sah syirkah, supaya benar-benar siap. Yang kedua, siapa saja syarik yang berakad syirkah dan pembagian tugasnya. Yang ketiga, kejelasan modal yang disetor pada saat akad. Yang keempat, menyepakati kejelasan bagi hasil. Yang kelima, menyatakan kesiapan bagi rugi. Yang keenam, pertegas kembali usaha apa yang dijalankan dalam syirkah ini. Manfaat syirkah. Musyarakah atau syikrah sebagaimana diketahui menciptakan suatu kerjasama dan tolong-menolong sama manusia adalah anjuran dalam agama. Al-Quran telah menganjurkan akan adanya kerjasama dan tolong-menolong, dan yang dilakukan ini hanyalah dalam kebaikan dan mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Sangat jelas syirkah mempunyai tujuan dan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Menurut Mahmud Shaltut, guru besar hukum Islam di Mesir, syirkah menurutnya memiliki tujuan dan manfaat, yaitu memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawan, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Hikmah syirkah. 1. Meningkatkan kesejahteraan bersama, terutama para anggota syirkah. 2. Terciptanya kekuatan dan kemajuan khususnya di bidang ekonomi. 3. Pemikiran untuk kemajuan perusahaan bias lebih mantap karena hasil pemikiran dari banyak orang. 4. Semakin terjalinnya rasa persaudaraan dan rasa solidaritas untuk kemajuan bersama. 5. Menjalin hubungan silaturahim yang erat. 6. Jika usahanya berkembang dengan baik, berarti jangkauan operasionalnya semakin meluas, maka membutuhkan tenaga kerja yang banyak. 7. Menambah lapangan usaha atau kerja. Dasar hukum syirkah kerjasama. Dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Berikut ini adalah ayat dan hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan syirkah. Al-Quran Surat Syad ayat 24. Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 64. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwasannya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian, perwakilan, dan kepercayaan atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.